Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi di video pembelajaran Geoset. Belajar geografi bareng Bapak Setia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas mengenai materi pada bab peta, penginderaan jauh, sistem informasi geografi atau SIG dengan subbahasan atau subtema yaitu sistem informasi geografi. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai sistem informasi geografi atau SIG, mari kita simak penjelasan mengenai definisi maupun pengertian dari SIG itu sendiri. Mari kita simak. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang peta dan penginderaan jauh. Keduanya tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya sistem informasi geografis atau SIG. SIG merupakan sistem yang khusus untuk mengolah database yang berisi dengan data dengan referensi geografis dan memiliki informasi spasial atau keruangan. Masukan data SIG banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Teknologi ini dapat digunakan untuk pengelolaan perencanaan pembangunan, tata guna lahan, informasi kesehatan, dan untuk keperluan tangga bencana. Singkatnya, pengertian SIG yaitu merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Terkait dengan definisi SIG, terdapat banyak ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian dari SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yang pertama yaitu menurut Rice, SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Yang kedua, menurut Guobu, SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menghimpun, dan menampilkan baik data spasial maupun non-spasial. Sedangkan menurut Bako Sutarnal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, SIG didefinisikan sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personal yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Sistem informasi geografis dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain. Dari komponen-komponen tersebut terdapat 3 komponen penting, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan manusia sebagai pengguna atau user. Komponen SIG yang pertama yaitu perangkat keras atau yang sering disebut dengan hardware. Perangkat keras merupakan komponen yang berupa suatu perlengkapan yang mendukung kerja SIG. Perangkat keras ini terdiri dari seperangkat komputer seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, dan flash disk. Komponen yang kedua yaitu perangkat lunak atau yang sering disebut dengan software, merupakan komponen SIG yang berupa program-program yang mendukung kerja SIG, seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti MapInfo, ArcView, R2V, ArcInfo, dan sebagainya. Komponen SIG yang ketiga atau yang terakhir yaitu manusia atau yang sering disebut dengan user atau brainware, merupakan pelaksana yang bertanggung jawab dalam hal pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware inilah yang mengolah data hasil dari lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya.
Melalui SIG, kita dapat mempresentasikan informasi keuangan di dunia nyata ke dalam layar komputer. Oleh karena itu, SIG sama halnya dengan lembaran peta yang dapat mempresentasikan informasi keuangan dunia nyata di atas kertas. Meskipun SIG melalui komputerisasi memiliki kelebihan tertentu dibandingkan dengan peta, akan tetapi, sebuah peta dapat juga disebut SIG karena dapat menginformasikan data-data dalam ruang, khususnya muka bumi. Sebagai sebuah sistem, SIG memiliki 3 tahapan kerja yang meliputi: pertama, masukan atau input. Masukan data merupakan fasilitas dalam SIG yang dapat digunakan untuk memasukkan data dari mengubah data asli ke dalam bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam SIG. Masukan data terdiri atas sumber data dan proses memasukkan data. Sumber data yang dapat digunakan dalam masukan data antara lain yaitu: pertama, data penginderaan jauh berupa citra, baik citra foto maupun non-foto. Apabila sumber data berupa foto udara harus diolah terlebih dahulu dengan cara interpretasi, kemudian disajikan dalam bentuk peta. Namun apabila berupa citra satelit yang sudah dalam bentuk digital, dapat langsung digunakan setelah dilakukan koreksi seperlunya. Yang kedua, data terestris atau lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari pengukuran lapangan, antara lain pH tanah, salinitas air, curah hujan, dan persebaran penduduk. Data terestris dapat disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Yang ketiga yaitu data peta. Data peta adalah data yang sudah dalam bentuk peta yang siap digunakan. Guna keperluan SIG melalui komputerisasi, data-data dalam peta dikonversikan ke dalam bentuk digital. Untuk proses pemasukan data dalam SIG, terdapat 2 jenis data yang diinput, yaitu yang pertama, data spasial. Untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu digitasi dan penyiaman atau scanning. Proses digitasi terdiri atas 4 tahap, yaitu penyiapan peta yang akan didigitasi, menentukan koordinat peta, mengedit data sebelum disimpan ke data dasar, memasukkan atribut dengan kode. Sedangkan untuk cara penyiaman atau scanning dapat dilakukan menggunakan detektor elektronik yang dapat bergerak. Penyiaman yang terkenal ialah penyiaman tabung atau drum scanner dan penyiaman datar flatbed scanner. Yang kedua yaitu data atribut. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Data kualitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan jenis atau rupa. Sebagai contoh, data kualitatif dalam peta tata guna lahan antara lain pemukiman, sawah, kawasan industri, tegalan, dan hutan. Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai dari objek. Tahapan kerja SIG yang kedua yaitu proses pengolahan. Proses pengolahan data yang meliputi manipulasi dan analisis data merupakan aktivitas membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel, mengubah dan mengedit data, serta membuat indeks untuk setiap tabel basis data. Tahapan kerja SIG yang terakhir yaitu keluaran atau output. Subsistem keluaran merupakan penyajian data yang berfungsi untuk menayangkan informasi atau hasil analisis data geografi. Informasi yang dihasilkan dapat berupa peta, tabel, grafik, bagan, dan hasil perhitungan. Melalui informasi itu, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan atau perencanaan. Sistem informasi geografi sebagai salah satu kesatuan sistem yang saling bekerja dalam menghasilkan berbagai bentuk data digital
memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan. Adapun beberapa kelebihan dari SIG yaitu data dapat dikelola dalam format yang jelas, biaya murah dibandingkan dengan melakukan survei lapangan, data dapat dipanggil dan diubah dengan cepat dan tepat, data spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersamaan, analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien. Sedangkan beberapa kelemahan SIG yaitu membutuhkan SDM yang tinggi dalam bidang TIK, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya, mempermudah terjadinya plagiat. Pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi yang tinggi, membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer. Itu merupakan beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem informasi geografi. Sekian video pembelajaran Geoset, belajar geografi bareng Bapak Setia untuk materi Sistem Informasi Geografi atau SIG. Terima kasih dan selamat berjumpa di video pembelajaran materi yang lain. Bye-bye.